guys, ketemu lagi dengan Omdi. Sekarang pagi ini Omdi udah nyampe di Korlantas. Penasaran kan? Ngapain sih gue pagi-pagi ke Korlantas? Mau ada apa? Penasaran? Tanya, ikutin terus, oke? Selamat pagi, Pak. Izin, saya mau ke Dimas, mau ketemu dengan Bapak Arman Ahya. Baik, sebelumnya apakah sudah ada janji dengan beliau? Udah, kebetulan saya diundang ke acara Kamsel Talk, podcastnya Bapak Krisnanda Dwi Laksana. Baik, untuk itu silakan diisi terlebih dahulu. Nah guys, tebak sekarang gua ada di mana? Ayo, ada yang bisa nebak nggak kira-kira apa? Sekarang gue ada di NTMC Polri. Nah, kalian kalau misalnya suka dengar kayak ada traffic report gitu di radio, di TV atau segala macam. Nah, itu adalah NTMC Polri. Cara kerjanya gimana sih? Fungsinya NTMC Polri itu apa sih? Gue juga jadi penasaran, pengen tahu. We'll see gimana. Kita ke dalam, kita akan ngobrol-ngobrol detail. Selamat pagi, Mbak. Ya rezeki saya ya tanya. Saya pengen ngobrol-ngobrol seputar NTMC Polri itu apa sih dan cara kerjanya seperti apa gitu kan. Penasaran, pengen tahu kayak apa sih sebenarnya cara kerjanya gitu, dan apakah NTMC Polri itu gitu. Biar para viewers juga tahu nih dengan detail, jadi maskernya nggak mau dibuka aja. Aduh, ini kan terlihat senyumnya manis-manis. Aduh, saya jadi mau pulang nih. Jadi aku langsung aja ke dalam. Oh, ke dalam boleh? Wih, mantap. Let's go guys. Nih, persilahkan ke dalam. Jadi guys, gue harus lepas sepatu untuk masuk ke ruangan NTMC Polri. Mbak, kenapa sih harus lepas sepatu? Karena untuk selalu steril ya Pak. Oh, untuk selalu steril. Keren. Penting untuk menjaga kebersihan. Ruangannya semua full carpet, full AC. Jadi, yuk kita ke dalam, kita lihat bagaimana NTMC Polri. Seperti apa sih? Let's go guys. Ya. Waduh, duluan. Oh, gitu. Iya. Makasih. Wah. Here we are di NTMC Polri. Itu guys. Jadi banyak screen. Ada apa namanya? Ada itu ya? CCTV. Apa? CCTV ya. Jadi itu semua layar. Di sini tuh udah ada operator yang Itu? Iya, itu operator layanan call center NTMC Polri. Oke, nah kalau operator dan yang tadi call center itu apa sih job desk-nya? Mereka menerima pengaduan dari masyarakat. Misalnya Pengaduan. ada di sini Ada apa? ada kecelakaan atau mau nanya seputar lalu lintas, langsung Untuk nanti mereka. mereka yang langsung menjawab. Dan mereka 24 jam. Iya. 24 jam. Berapa orang yang ini tugas biasanya? Dalam rangka PSBB ini biasanya 100%, namun kalau saat PSBB jadi 50%. Oh, 50%, setengahnya. Setengahnya. 50%. Karena Oke. sisanya work from home. Dan mereka tetap shift-shiftan, ada yang sampai malam dan lanjutnya mau sampai malam. Nah, kalau total Semuanya. operator ada berapa orang? Kurang lebih ada 30 orang. 30 orang. Itu kalau nggak lagi shift-shiftan ya. Kalau sekarang bisa dihitung lah ya berapa, karena PSBB Iya. karena COVID ini, jadi mereka Iya. ada WFH. Oh, gitu, yang di rumah mah Iya, kerjanya tetap sama ya? Tetap sama. Sama ya. Oh, oke. Nah, terus kalau ini kan ada banyak layar tuh. Ini semua Jakarta gitu apa gimana? Seluruh Cakupannya? Indonesia. Oh, cakupan seluruh Iya, Indonesia. Jadi kita punya data CCTV di seluruh Indonesia. Data CCTV di situ. Betul. Nah, kalau misalnya kayak yang ada di daerah mana? Surabaya, Jogja, Semarang, atau di mana? Kalimantan, apa namanya?
Mereka punya sendiri nggak sih NTMC itu? Iya, ada. Mau Persis lihat kayak gini. mau lihat di akses. Mau lihat dong, mau lihat dong. boleh. Wah, seru nih Kita guys. kesana aja. Kita akan lihat. Gue juga penasaran banget. Jadi ini kan bisa dipakai seperti ini, tapi dia juga nanti bisa di zoom. Jadi tinggal satu layar ini cuma satu CCTV yang kelihatan. Oh gitu. Iya. Oh wow. Jadi inilah guys, suasananya di NTMC Polri itu kayak begini. Nah, ini adalah operator-operatornya NTMC Polri call centernya ini. Saya mau ngecek CCTV di tempat mantan saya. Kali aja ada mantan lewat gitu ya kan. Mantan lagi. Kira-kira dia lagi sama siapa ya sekarang sih? Gitu enggak. Pengen, aduh di mana ya? Pengen ngecek daerah rumah saya aja deh. Pondok Indah. Pondok Indah. CCTV guys. Oh my god. Ini pertama kali nih. Tuh, Mana? di ujung atas. Tuh dia tuh. Ini simpang Pondok Indah ya. Iya. Jadi CCTV itu memang nggak semua jalan ada CCTV-nya. Jadi database kita itu memang CCTV yang dari NTMC. Oke. Jadi nggak semua jalan. Iya kan nggak semua jalan Iya, kayak ada. memang Oke. jalan-jalan tertentu aja yang memang di situ mungkin rawan kejahatan, kecelakaan. Memang kita pasang CCTV di sana. Kondisinya apapun yang rawan kemacetan, Iya, betul. yang rawan kejahatan juga ya. Iya. Oh gitu. Melalui pantauan CCTV ini, kami biasa menyampaikan informasi untuk masyarakat melalui media televisi. Begitu. Jadi kami selain dinas di ruangan, bekerja di ruangan, kami juga melaporkan informasi lalu lintas bagi masyarakat. Wih, gila guys, hebat banget ya Polri. Jadi pokoknya segala bentuk informasi mengenai lalu lintas apapun itu udah gampang banget kalian bisa akses. Yang dimiliki Polri sekarang udah lengkap banget. Ada di mana-mana CCTV-nya, terutama daerah-daerah yang rawan, dan mempermudah kalian juga semua untuk lapor langsung ke call centernya kalau ada apa-apa. Jadi saya sebagai warga negara jadi merasa lebih aman dan nyaman. Nah itu guys, tadi ngobrol-ngobrol seru, jadi dapat informasi banyak juga mengenai NTMC Polri. Masih amazed banget karena ini yang pertama kali gue menginjakan kaki di NTMC Polri, dan masih akan ada kegiatan-kegiatan lain. Jangan kemana-mana, mari langsung kita nyambung lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf udah ganggu waktunya. Kita Dengan senang hati. Jadi semua orang juga tahu. Serius? Iya, itu kayak gimana kegiatan kita seperti apa. Siapa pernah masuk sini? Ya paling mahasiswa yang kunjungan. Iya. Oh bukan, maksudnya Dari nggak ada. yang bikin vlog kayak gini cuma ada Melalui followersnya dan subscribernya yang masih Belum ada. sih. Guys, Belum ada kayaknya. belum ada Omdi Perdana. Perdana. My goodness. Omdi Perdana. Thank you. Omdi Perdana. Gue jadi speechless nih sekarang. Udah kayak terima award, gue speechless. Mau ngomong apa? Terima kasih banyak. Iya. Kapan waktu? Boleh kesini lagi gak? Boleh dong. Serius, bener gak apa-apa? Boleh. Alhamdulillah. I'll be back. Bagian Kamsebak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Didi. Selamat siang. Apa kabar? Baik, mohon izin Ya. mau ada acara ini diundang podcast Kamsel Talk. Oh, sama Pak Krisnanda. Ya, Ya, sama kebetulan ada di ruangan. Siap. Ayo saya antar ke Ayo, dalam dulu. Ya, mari. Ya. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, ini dengan Bapak Krisnanda. Gitu Bapak. Kayak mau saya terima kasih banyak nih diundang untuk Kamsel Talk di podcast. Punya podcast ya Bapak ya? Yang punya Oh gitu. Kalau podcastnya sendiri udah berjalan berapa lama sih? Jadi Kalau boleh tahu. sebetulnya kita mulai ketika COVID ya. Ketika COVID kita tidak bisa mengumpulkan banyak orang, kita harus menjaga jarak. Maka cara-cara virtual ini Virtual ya. menjadi suatu bagian penting untuk kita bisa bersosialisasi
atau menyampaikan ide-ide tentang road safety, keselamatan kepada masyarakat. Dilakukan secara virtual, Ya. sangat efektif sih menurut. Kan Mas menurut Didi saya. kan sering bawa motor kan? Saya mobil. Motor juga kalau nggak salah sering bawa itu. Motor. Iya. Saya motor. Teman-teman pada main motor. Iya, sering nggak pakai helm kan? Saya nggak pakai helm. Saya naik mobil. Masa naik mobil pakai helm? Gitu. Sebelumnya mau ngucapin selamat dapat gelar profesor. Terima kasih. Profesor Dr. Krisnanda. Oh, Dwi Laksana. Ceritain dikit Pak soal gelar tersebut kalau boleh. Jadi begini ya, memang kita ini gelar itu saya kira suatu bagian dari proses panjang ya. Sebenarnya ini merupakan suatu bagian bagaimana kita untuk komitmen dan konsisten. Ini paling penting menurut saya. Ya. Karena kita ini harus juga setiap hari seperti Mas Didi lakukan adalah menginspirasi. Ya. Memberikan inspirasi. Kita harus jadi orang yang tercerahkan dan memberikan pencerahan. Di satu sisi memang kita belajar dan menjadi pembelajar. Saya dulu muridnya Profesor Patri Suparlan. Saya sama seperti polisi-polisi yang lain, sama juga tidak berpikiran mau jadi apa. Tapi beliaulah yang memberikan suatu spirit. Kamu belajar, menulis, terus begitu. Saya lulus doktor tahun 2005. Nah, mulai dulu, tapi saya sejak lulus S2 dari tahun 2001 sudah menjadi asisten beliau, ikut mengajar terus. Dan terus-menerus sampai sekarang, ketika ini menjadi proses saya menulis, saya belajar membuat macam-macam hal secara akademis dan juga kegiatan lain, maka ya ini proses yang sudah cukup panjang yang sudah saya lakukan. Ini kalau mau dilihat boleh, ini persyaratan yang sudah saya siapkan, ini ada 3 ini. Itu apa Pak? Bantal. Bantal. Saya- Betul banget Bu. Saya termasuk muridnya. Oh gitu. Di Oh, iya, S2 iya. dulu, di S2 UI. di UI. Iya. Karena kan kita gini, jadi proses ini bukan tiba-tiba. Jadi memang kita harus ketika ingin merubah mindset adalah dimulai dari dalam. Betul. Setuju, benar banget. Termasuk Benar banget, yes. kita bicara tentang lalu lintas, tentang ini dari dalam. It's all about Orang yang mindset. sadar Yes. adalah orang yang bertanggung jawab dan mempunyai disiplin. Ini Mas Didi kan dalam konteks ini kan punya kesadaran. Saya harus mencerahkan dengan cara apa sih sekarang yang harus dilakukan. Yes. To change the mindset is not easy, not only to change the thing, tapi merubah Yes. mindset itu dimulai dari kita. Nah, kalau kita nggak punya kesadaran, nggak punya passion, nggak akan ketemu. Benar banget guys, it's all about mindset yang dimulai dari diri sendiri, bukan nunjuk-nunjuk orang, lu mesti begini, lu mesti begitu, begini. Semua dimulai dari diri sendiri ya Pak. Dengar tuh kata Pak Krisnanda tadi seperti itu. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini gue bakal nge-vlog, podcast Kamsel Talk bareng dengan Bapak Krisnanda. So, bagaimana kegiatannya dan kita bakal ngapain dan ngobrolin apa aja sih sebenarnya? Jangan kemana-mana. Ya, kita sekarang berada di Kamsel Talk bersama Mas Didi Riyadi Waduh. nih. Ya, ini suatu kehormatan. Saya Mas Didi terima mau kasih. kesini. Aduh, saya terima kasih Bapak. Saya Nah, terima Mas kasih. Didi ini kita mau bincang-bincang kaitannya dengan masalah berlalu lintas ya. Mungkin apa saja kita Wah, ini pas banget. bincangkan. Apalagi anak-anak muda sekarang Ya. ini atau pengguna jalan seringkali kalau saya lihat mungkin mereka nggak sengaja, Enggak sengaja. tapi sudah terbiasa Kebiasaan. dengan hal-hal yang tidak benar. Katakan, alah cuma segitu untuk melawan. Nah, seru banget kan tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Krisnanda di podcastnya. Dan sekarang sebelum gue pulang, I want to show you guys gimana sih cara bikin SIM internasional. Sekarang gue ada di tempatnya SIM internasional. Gue juga penasaran sih, pengen tahu caranya gimana sih, prosedurnya seperti apa. Yuk kita ke dalam, kita bakal ngobrol-ngobrol banyak, cari info bagaimana cara mengurus SIM internasional. Let's go. Nah, ini dia pelayanan SIM internasional. Yuk kita masuk.
Selamat pagi, Bu. Mohon izin, saya pengen bikin SIM internasional. Nah, cuman saya pengen tahu caranya gimana sih? Caranya secara online, tetapi secara online. secara online dari rumah bisa Bisa ya. Ada, online. webnya ada tuh, di situ bisa dilihat Korlantas. di depannya, ya, Iya, ya, yang ya, tadi saya ya. bilang. Tapi setelah itu didaftar semua, nanti akan diproses, diverifikasi. Oh, data-data. tidak boleh ngobrol-ngobrol ke dalam, Oh, Ibu? boleh dengan Brigadir Susan. Oh, Brigadir. Oke guys, kita bakal ngobrol-ngobrol secara detail dengan Brigadir Susan. Siap, langsung. Ini buka aja nggak apa-apa, biar jelas ngobrolnya. Boleh. Gitu. Nah, ini kan pengen tahu cara ngurus SIM internasional tuh gimana sih? Mungkin banyak yang masih belum tahu caranya gimana gitu. Dan SIM internasional itu apa sih, wajib atau enggaknya punya? Nah, mungkin bisa berbagi informasi secara detail buat para viewers yang pengen tahu gitu. Jadi sekarang Korlantas Polri sudah membuat website yang bisa diakses oleh masyarakat seluruh Indonesia. Oh, gitu. Dari manapun. Dari dari Jadi seluruh untuk ngurus Indonesia. SIM internasional ada webnya tuh? Ada websitenya. Oh, Ada gitu. websitenya. Itu bisa diakses pribadi ya, dari rumah, dari mana saja, kapan saja, 24 jam itu terbuka selama 7 hari seminggu. Itu terbuka websitenya Pokoknya- untuk menerima registrasi dari Wah, canggih. gitu. Guys, 24 hours Iya. selama seminggu Iya. langsung aja ke webnya, udah bisa langsung kalau mau ngurus SIM internasional. Oke. Jadi bentuk jadinya seperti ini ya. Tuh guys, jadi ini adalah bentuk udah jadinya SIM internasional. Ini Ini bagian depannya itu ada International Driving Permit. Iya. So ini Ini oke. halamannya. Ini kayak paspor ya bentuknya ya? Lebih besar sih sebenarnya dari paspor. Oh gitu. Iya, dan kalau paspor kan bukannya begini. Iya. Kalau sini begini. Oke, Nah. ya. Jadi iya, lebih muat oke. ke tas ya, bukan ke dompet. Kalau Biar nggak gampang hilang, biar nggak gampang hilang guys. Bener. Terus di Oke, belakangnya, halaman belakangnya ada ini. Data pemohon. Data Misalnya pemohon, Om Didi oke. mau bikin, ini fotonya ada di sini. Nama, tempat tanggal lahir, dan alamat lengkap. Juga ada golongan SIM yang Om Didi bikin. Gitu. Oke, Misalnya Om Didi golongan. bikinnya Saya SIM naik mobil, mobil. SIM mobilnya Indonesia, SIM Indonesia, mobil. ya. Nah itu di capnya, itu distempel oleh komputer atau sistem kami itu di B. Nah B. keterangannya itu kenapa di B, sedangkan Indonesia nya itu A. Iya, itu ada di ha, belakang kenapa? sini penjelasannya. Oh, Gitu. Jadi gitu. SIM Indonesia A, terus SIM golongan SIM internasionalnya jadi B, itu penjelasannya ada di halaman sebelumnya. Oke. Kalau motor ada, motor sama mobil bisa kok buat. Oh bisa. Bisa Motor sekalian. bisa, mobil bisa. Jadi kalau ada yang motor ke luar negeri, tur moge misalnya. Motor moge, benar. Udah banyak kok yang bikin untuk tur ke luar negeri itu banyak. Banyak? Banyak. Banyak. Tur mobil, tur motor. Ini kayaknya yang banyak. bikin buat tur moge ada teman-teman gue nih kayaknya nih. Kayaknya ada teman-teman. Kalau SIM yang baru 250.000, Ya. yang perpanjangan 220.000. Oke. Iya. Setelah Susan ini nanti di packing sini. Oh, di packing. Nanti setelah saya cetak, di packingnya seperti ini. Oke. Dapat apa namanya? Dapat amplopnya, juga dapat buku panduan. Itu guys, jadi seperti yang tadi udah dijelaskan, bikinnya gampang, mudah, cepat dan Sangat dipermudah untuk masyarakat, jadi tidak ada alasan untuk kalau mau touring atau kalau mau keluar negeri berkendara, kami menyarankan sebaiknya punya SIM internasional. Kalau terjadi apa-apa di luar negeri kan minimal kita ada pegangan, ada percaya diri lah, wah saya punya SIM nih. punya SIM, Gitu. benar banget tuh guys. Tadi udah disampaikan semua, dan nanti webnya bakal dicantumin. Oke, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya, maaf Om Didi. ganggu. Iya, nggak apa-apa. Terus saya jadi pengen bikin ini nih SIM internasional juga, tapi kapan keluar negerinya masih belum bisa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke guys, itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana proses dan cara bikin SIM internasional, dan ini menjadi pemberhentian terakhir gue.
Oke, ingat ya guys, tertib berlalu lintas, disiplin berlalu lintas dimulai dari diri sendiri demi keselamatan bersama, bukan cuma keselamatan buat diri sendiri. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Road Safety Korlantas Polri, juga Abimata Visual House, juga IG. Gue follow @didiryadi_official dan like, share, comment, dan subscribe di TV juga sekalian. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke sini. So, see you next time.